Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Summa qala, makalah yang ke-9 dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhumah. Katanya, ada 5 perkara siapa saja terkumpul padanya, maka dia akan berbahagia di dunia dan akhirat. Pertama, berzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waktu demi waktu. Jadi memperbanyak zikir, mengingat Allah. Zikir la ilaha illallah itu kalau kita mengaji cara Asy'ariyah itu mengandung 41 simpulan akidah. Jadi ada 20 wajib sifat Allah, ada 20 mustahil, ada 1 yang jaiz. Sehingga kalau itu kita pahami waktu berzikir, maka insyaallah zikirnya padu. Dia tidak sekedar mengucap-ngucap saja, tetapi ada isinya, jamaah. Diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, aksiru dzikrallahi azza wa jalla ala kulli halin fa innahu laysa amalun ahabba ilallahi wala anjali abdin min kulli sayyi'atin fid dunya wal akhirah min dzikrillah. Perbanyaklah mengingat Allah dalam setiap keadaan. Sesungguhnya tiada amal yang lebih disukai Allah dan lebih menyelamatkan manusia dari segala mara bahaya di dunia dan akhirat melebihi mengingat Allah. Hadis riwayat Sarsari. Ini menimbulkan pertanyaan, kalaulah berzikir mengingat Allah selamat dari bahaya, Rasulullah sendiri terusir dari kota Mekah dan sampai meninggal beliau tak balik ke Mekah. Bukankah itu bahaya? Dan Rasulullah tak pernah lepas berzikir. Berapa banyak orang-orang alim yang berzikir kepada Allah tak selamat juga dari mara bahaya. Ada ribuan orang dibunuh, diantaranya para ulama. Dalam salah satu sejarah orang Indonesia, apalagi sejarah Islam. Sejarah Islam itu cucu Rasulullah mati dibunuh. Pada masa Amangkurat yang kedua di Indonesia banyak ulama yang dibunuhi. Nyatanya mereka enggak selamat juga. Tentu apa maksudnya ini? Jemaah. Yalah, fisik penting, tetapi jiwa juga penting. Bila fisik tak bisa selamat, maka yang paling penting adalah jiwa yang selamat. Selamat daripada bahaya tercerabutnya iman dari dalam jiwa. Jemaah. Ya, ini harap difahamkan. Jangan nanti keliru. Sebab kita pun inginlah selamat fisik kita, tapi Rasulullah sendiri dilempar orang, dicederai orang, waktu perang malah Rasulullah sampai terluka. Bukan tanggung zikir beliau. Maksudnya jamaah yang dikasih Ta'ala,
Sebab kita yakin perjalanan hidup ini akan ada kehidupan berikutnya, maka berzikir kepada Allah menyelamatkan dalam dunia dari rusaknya iman, di akhirat dari bahayanya neraka. Yang kedua, dan apabila dicoba dengan satu cobaan, ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bukan hanya meninggal, asal cobaan ajalah, sembarang cobaan. Jadi tak mesti meninggal. Ini istilahnya istirja. Istirja. Alif sin ta ra jim alif ain, istirja. Jadi apa ajalah musibah yang kita alami, besarkah, kecilkah, diri kita kah, orang lain kah, pendeknya apa aja musibah. Jadi bukan mesti meninggal, cuma di masyarakat mengucap innalillah ini kalau orang meninggal, padahal tidak. Apa aja musibah, ucaplah innalillah. Sesungguhnya kita milik Allah dan sesungguhnya kepadanya hanya Allah rajiun, kita kembali. Jadi jamaah yang dikasihi Allah Ta'ala, ini harap difahamkan. Diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad bersabda sallallahu alaihi wasallam, la tuksirul kalama bi ghairi dzikrillah, fa inna kasratal kalami bi ghairi dzikrillah qaswatul qalbi, wa inna abdadan nasi minallahil qalbul kasih. Janganlah kalian banyak bicara. Kalau bahasa kita, jangan banyak cakap selain mengingat Allah. Sesungguhnya banyak bicara, banyak cakap selain mengingat Allah adalah kekerasan hati. Dan sesungguhnya manusia yang paling jauh dari Allah adalah orang yang hatinya keras. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Hati keras ini supaya mudah memahaminya, kalau bahasa buruk di masyarakat, keras kepala, nggak mau menerima cakap orang. Dengan kadar masing-masing lah. Ada yang keras kepala, betul-betul keras kepala, sama sekali tak mau. Ada yang keras kepalanya biasa saja, jamaah, dipaksa dulu baru nerima. Jadi maksudnya keras hati itu bukan keras kemauan. Kalau keras kemauan malah baik. Jamaah, seperti air. Air itu keras kemauannya, jamaah. Dia tetap saja mengalir, apapun ceritanya dia tetap mengalir air itu. Dihalangi dia belok kanan, halangi belok kiri, halangi belok atas, dihalangi dia nyerap ke bawah, dihalangi ditunggunya matahari supaya naik ke atas, kumpul di atas jadi gumpalan awan, turun lagi. Air itu keras. Maka di Al-Quran itu contoh selalu di hidup ini dicontohkan Allah dengan air. Ya, jadi air itu contoh kehidupan, dia jalan terus, keras kemauan. Yang dimaksud di sini keras hati bukan keras kepala, bahasanya egois. Ya, jamaah, dia tak mau menerima yang benar. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Dan apabila diberi nikmat, ucapkanlah alhamdulillahi rabbil alamin, karena mensyukuri nikmat. Jadi tadi musibah, ucapkan innalillah. Sekarang nikmat, ucapkan alhamdulillah. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah Muhammad SAW, ahabbul kalami ilallah arba'un, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la ya'duruka bi ayyihinna bada'tah. Ucapan yang paling disukai Allah ada 4. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Tidak mengapa yang mana saja kamu mulai. Hadis dikeluarkan Imam Muslim dan Imam Nasai. Jadi baca ya, subhanallah. Kalau kita sebetulnya apa saja yang ada di alam ini adalah kekaguman. Sebetulnya kalau kita dapat tauhid lah ya, tauhid kita, lihat semua ini sebetulnya kekaguman. Tetapi kadang sesuatu yang mengagumkan kita nggak nampak kita.
padahal di depan mata. Setelah nampak, maka disunatkan membaca subhanallah. Jadi subhanallah itu kagum kita pada sesuatu, padahal hari-hari sebetulnya, tapi selama ini tak nampak. Itu namanya isti'lam, mengagungkan Allah Ta'ala. Kan bagi kita yang enggak tahu, aneh juga ada satu pohon kok buahnya bisa aneka warna. Tapi bagi orang yang di pertanian itu sudah hal yang biasa. Kita yang kagum melihat ini sunat membaca subhanallah. Pohonnya satu tapi buahnya aneka ragam warnanya. Hasil kemajuan pertanian. Ya subhanallah. Alhamdulillah apa dapat nikmat kan, asal apa kan dapat nikmat, alhamdulillah. Alhamdulillah, la ilaha illallah ucapan biasa, Allahu akbar dan seterusnya. Diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, qulu la ilaha illallah wallahu akbar wa qulu subhanallah walhamdulillah wa qulu tabarakallah fa innahunna khamsun la ya'diluhunna syai'un. Artinya, ucapkanlah la ilaha illallah, Allahu akbar, ucapkanlah subhanallah, alhamdulillah, dan ucapkanlah tabarakallah, artinya diberkati oleh Allah. Sesungguhnya 5 kalimat itu tiada yang dapat menandinginya. Hadis riwayat Ibnu Sarsari. Jadi jamaah, di dalam surah Al-Kahfi ayat 39, Bismillahirrahmanirrahim. Laula isdakhalta jannataka qulta masya Allah la quwata illa billah. Jadi Imam Malik kalau masuk ke rumah beliau baca masya Allah, masya Allah, maka selalu disambung la quwata, bahkan kita tambah la haula wala quwata. Kalau di Al-Kahfi itu masya Allah la quwata illa billah, kita tambah masya Allah la haula wala quwata illa billahil azim. Kapan diucapkan masya Allah? Kapan diucapkan subhanallah? Subhanallah untuk sesuatu yang kita kagumi. Misal kata hari-hari biasa saja kejadian, tapi baru terasa sama kita, ini mengagumkan, ucapkan subhanallah. Masya Allah kapan? Masya Allah itu sambungannya ada. Kalau kita ngaji sifat 20 itu, kita ngaji tauhid itu jam. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah ingin jadi, Allah tak ingin tak jadi. Kapan diucapkan masya Allah itu? Untuk berbagai peristiwa. Jadi itu umum jamaah. Tersadar kita memang Allah hendak, apalagi masya Allah. Selesai jamaah. Nah, ketika kita dengar orang ucapkan masya Allah, kita sambut dengan tabarakallah. Tabarakallah, itu yang tadi di dalam hadis Ibnu Sarsari. Tabarakallah artinya Allah berkati jemaah. Jadi subhanallah peristiwa yang mengagumkan. Masya Allah untuk peristiwa secara umum. Sehingga ketika kita melihat sesuatu yang mengagumkan, itu juga adalah masya Allah, karena Allah kehendaki. Mana didahulukan? Didahulukan subhanallah. Subhanallah. Kalau mau ditambah masya Allah boleh. Masya Allah itu secara umum jamaah. Nah, kalau kita dengar orang ucap masya Allah, sambut dengan tabarakallah, Allah berkati. Nah, yang ketiga, yang keempat, apabila memulai sesuatu ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, kullu amrin dzibadin la yubda'u fi bihamdillah fahuwa aqta. Artinya setiap perkara yang baik yang tidak dimulai dengan alhamdulillah, maka terputus dia dari berkat Allah. Hadis dikeluarkan oleh Ibnu Hibban. Timbul pertanyaan, bismillah atau alhamdulillah?
Nah, coba kalau kita pidato itu, dia dimulai dengan ya awal sekali bismillah, tapi terusnya ada alhamdulillah. Maka nanti ulama katakan ada namanya ibtidak hakiki, ada ibtidak majazi. Ibtidak hakiki, permulaan yang sebenar. Permulaan yang sebenar itulah dimulai dengan bismillah. Setelah itu baru disebut permulaan juga, tapi permulaan yang tidak sebenar itulah ucapkan alhamdulillah. Jamaah. Jadi nanti ini ada yang tak faham. Rasulullah bilang pakai alhamdulillah. Ulama menjelaskan ada permulaan sebenar, ada permulaan kiasan. Permulaan sebenar itu disebut ibtidaiyah, ya, ibtidak hakiki. Ada permulaan kiasan, namanya ibtidak majazi. Jadi dua-dua permulaan. Terusnya tidak semua perbuatan dimulai dengan bismillah. Ya, jamaah ini mau hati-hati. Membaca Al-Quran tidak disunatkan dengan, sebagian ulama katakan tak perlu membaca Al-Quran dimulai dengan bismillah. Karena dia zikir. Al-Quran itu zikir. Zikir tidak dimulai dengan zikir. Jamaah, tak semua dimulai dengan bismillah. Ada kalanya membaca bismillah itu wajib. Menurut mazhab Imam Syafi'i, sebelum Al-Fatihah alhamdulillah baca bismillah. Ada hukumnya membaca bismillah makruh, memulai perbuatan yang makruh. Baca bismillah makruh. Ada kalanya haram baca bismillah, memulai perbuatan yang haram. Dia baca bismillah, itu haram. Ada kalanya sunat. Mana-mana yang sunat, yang dia diantaranya tidak zikir. Meskipun di sini khilaf, maka nanti terhadap membaca Al-Quran, pakai bismillah tidak. Permulaan sebelum baca itu, bukan surat-suratnya. Kita buka Quran, bismillahirrahmanirrahim, pakai tidak. Ada yang kata pakai, karena dia ibadah. Ada yang kata tidak, oleh karena Al-Quran adalah zikir. Azan tidak dimulai dengan bismillah. Jamaah, tak perlu bismillahirrahmanirrahim. Doa dimulai tidak dengan bismillah. Itu pun macam tadi. Ada yang mengatakan pakai, ada yang mengatakan tidak. Makanya doa-doa itu umumnya dari dulu kita tak pernah dengar pakai bismillah. Dari dulu, jamaah, tak pernah kita dengar pakai bismillah sebelum. Belakangan dibuat orang. Kita tak tegur karena memang ada ulama yang mengatakan pakai bismillah. Perbuatan-perbuatan yang sifatnya menghilangkan, seperti istinja, tak perlu pakai bismillah sebelum istinja, karena itu menghilangkan, jemaah. Jadi tak semua perbuatan dimulai dengan bismillah. Nah, ini beberapa yang sudah saya sebut, ya. Ada yang sunat, ada yang makruh, ada yang haram, ada yang wajib. Nah, dalam menyampaikan khutbah seperti ini, ulama sudah sebutkan, kalau bismillahnya disampaikan dengan kuat, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tak wajib menjawab salamnya, oleh karena sudah dimulai dengan bismillah. Tapi kalau pelan, maka tadi selalu saya baca pelan, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kita jawab. Itu kena ramai kita, maka fardu kifayah. Kalau sendiri kita, fardu ain. Kalau dia bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tak wajib disambut. Jadi tak semua perbuatan baik dimulai dengan bismillah. Tak semua. Sembahyang tidak dimulai dengan bismillah. Jangan nanti coba-coba waktu berdiri bismillahirrahmanirrahim. Cara mazhab sebahagian ulama mazhab Imam Syafi'i, usolli fardal maghribi. Tak ada ajaran itu. Bismillahirrahmanirrahim, usolli fardal. Enggak ada. Rupanya dia belajar hadis, ada perbuatan baik, lantas dia berijtihad sendiri. Ini kan perbuatan baik, baca saja bismillah, padahal enggak ada. Masuk rumah, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum, enggak ada. Masuk rumah bukan dengan bismillah, masuk rumah dengan assalamualaikum.
Ya apalah salahnya baca bismillah? Kalau ada yang bantah begini, anjuran saya tak usah diteruskan. Karena ilmu agama bukan berdasarkan apalah salahnya. Bukan. Ilmu agama didasarkan dalil, Al-Qur'annya begini, hadisnya begini, ulama berijtihad. Kita yang bukan ulama membaca fatwa-fatwa mereka kita sampaikan. Membaca ijtihad-ijtihad mereka kita sampaikan. Membaca qadha mereka kita sampaikan. Nanti dalam fikih berbeda itu, ijtihad, qadha, fatwa itu berbeda jamaah. Tapi ringkasnya adalah pendapat atau hasil dapatan para ulama terhadap Al-Quran dan hadis. Kita bukan ulama. Apalah salahnya? Ini kan perbuatan baik. Ya, dah saya terangkan secara umum ya. Dan apabila berbuat dosa, maksudnya banyak dosa yang dilakukannya, ucapkanlah astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Bukan sekedar ucapan astaghfirullah, tapi maksudnya adalah bertaubat. Jamaah ya, sebab ucapan astaghfirullah, mandi sunat taubat, sembahyang sunat taubat itu adalah penghias taubat. Sedangkan taubat itu sendiri hanya ada pada menyesal, berjanji kepada Allah tidak mengulangi dan berhenti saat itu juga atas dosa yang sedang dilakukan. Itulah rukun taubat. Selebihnya bukan. Ya. Tapi baikkah saya kerjakan baca astagfirullah, saya kerjakan sembahyang, saya kerjakan mandi sunat taubat? Baik. Tak ada masalah sama sekali. Tetapi ingat, itu adalah perhiasan yang menjadi penghias taubat. Artinya aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung dan aku bertaubat kepadanya. Itu ya. Dari Anas bin Malik berkata, bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala da'ikum wa dawa'ukum, inna da'akumuz dzunubu wa dawa'ukum istighfar. Itu yang megang kitab. Ala adullukum ala da'ikum wa dawa'ikum, ya, bukan wa dawa'ukum. Ala adullukum ala da'ikum wa dawa'ikum, inna da'akumuz dzunuba, inna da'akum az-dzunuba wadawa'akum. Itu ya, wadawa'akum. Allah karim, masyaallah. Ala adullukum ala da'ikum wadawa'ikum, inna da'akumudz dzunuba wadawa'akumul istighfar. Maukah kalian kutunjukkan penyakit dan obatnya untuk kalian, kata Rasulullah. Apa penyakit, apa obat? Sesungguhnya penyakit kalian adalah dosa dan obatnya adalah memohon ampun. Hadis riwayat Imam Dailami. Bukan berarti sakit kepala adalah sehat. Sakit kepala juga adalah sakit. Sakit-sakit seperti itu tidak diterangkan Rasulullah, oleh karena tanpa beliau terangkan pun kita tahu. Tak usah Rasulullah terangkan, ini sakit kepala, ini sakit perut, sakit tangan, terkilir. Tak perlu Rasulullah terangkan, kita tahu. Nah, ini yang kita tidak tahu. Maka Rasulullah terangkan. Kalian tak tahu bahwa dosa itu sakit, kata Rasulullah kira-kira begitu. Nah, obatnya apa? Obatnya adalah meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Sebab yang kuasa menghapusnya itu hanya Allah Ta'ala. Sebab dosa sejatinya adalah pelanggaran terhadap aturan Allah. Jadi dosa itu pelanggaran terhadap aturan Allah dalam keadaan normal. Kalau tak normal, dia dimaafkan. Jamaah. Kalau tak normal, dia dimaafkan. Selalu disebutkan contoh seperti mau tak mau benda yang haram ini kita gunakan. Sebab memang keadaan saat itu harus menggunakannya, maka itu tak haram. Jamaah, masalah saya. Maka saat itu tak berdosa, dia tetap haram, tapi tak berdosa. Contoh ekstrim adalah tak boleh dalam keadaan normal kita makan babi. Tapi satu-satu keadaan yang tidak memungkinkan lagi harus kita makan, memakan itu tetap haram.
tetapi kita dimaafkan. Jangan nanti makan babi dikatakan jadi halal. Sebab kalau jadi halal berarti hukum itu normal. Memakan babi tetap haram. Cuma dalam situasi sedemikian maka kita dihalalkan. Jadi bukan halal. Dimaafkan kita. Nah, memakannya itu jamaah. Sama seperti yang lain-lain juga. Benda-benda yang haram. Seorang dokter mesti mengobati pasiennya yang bukan mahram. Lah yang bukan mahram bagaimana caranya itu? Kalau tak bersentuhan kulit, entahlah kalau teknologi akan datang berkembang bisa pengobatan jarak jauh. Itu mungkin saja jamaah. Ya, itu satu hal yang mungkin saja. Tak disentuh pun bisa. Tapi sekarang umumnya masih cara konvensional. Mau tak mau bersentuhan. Lah bersentuhan kulit laki perempuan yang bukan mahram itu haram. Lah si dokter tadi tetap haram saja. Ya berarti berdosa? Tidak, dimaafkan karena ada situasi tidak normal. Nah, ini supaya jangan salah difahami. So nanti orang berpaham babi itu jadi halal. Mana babi jadi halal? Itu tetap benda haram, benda najis. Benda najis ya, benda najis. Jadi ini benda najis haram. Kalau saya sebut benda haram, haram itu sesungguhnya perbuatan jamaah, bukan benda-benda itu. Haram, wajib, sunat, makruh itu adalah perbuatan manusia. Babi itu sendiri bukan benda haram sesungguhnya, dia benda najis. Sebab najis maka haram dikonsumsi. Cuma dalam penyebutan cepat selalu disebut haram, haram. Ini teknis hukum supaya faham. Yang haram, wajib, sunat, makruh, halal adalah perbuatan manusia. Nah, ini harap difahamkan. Ya, jadi kalau yang begitu-gitu, yang zahir-zahir, Rasulullah tak usah terangkan. Sementara yang tak kita tahu, Rasulullah terangkan. Maka, ini adalah penyakit. Ini obatnya, kata Rasulullah. Ini penyakit, ini obatnya. Dosa penyakit, obatnya istighfar, minta ampun. Ingat, dosa pelanggaran terhadap aturan Allah. Kalau kata Allah, tak apa-apa, tak apa-apa. Contoh dulu, kalau bertobat itu, pada umat Nabi Musa, orang yang bertobat itu, dia mesti dihilangkan nyawanya. Itu cara bertobatnya. Maka yang enggak buat salah, itulah yang menghilangkan nyawa orang yang berbuat salah. Lah oleh karena ini sesama muslim, ya, Nabi Musa itu beragama Islam juga, jamaah. Maka waktu itu menurut keterangan agama, Allah buat suasana menjadi gelita, gelap gelita, jamaah. Jadi muslim yang tidak bersalah, dialah yang menghilangkan nyawa muslim yang bersalah. Itu cara taubatnya. Tapi umat Nabi Muhammad, cara taubatnya aturan Allah tak begitu lagi. Begini. Nah, dulu Nabi Adam punya anak-anak, beranak pinak. Satu rahim saling menikah. Lah sekarang tak boleh lagi. Bahkan yang sudah bukan rahim kita pun masih ada aturan juga, tak boleh menikah. Nah, jadi pelanggaran terhadap aturan Allah itulah dosa. Lah kalau Allah kata tak apa-apa, tak apa-apa. Yang selalu disampaikan dalam hadis juga begitu, sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW minum khamar tak berdosa. Karena belum ada aturan. Belakangan diatur Allah, ini tak boleh. Maka pelanggaran itu disebut dosa. Dan itu maksiat, jamaah. Jadi ada buruk tapi tak dosa. Itu namanya sayyiat, makruh. Sin ya, gigi hamzah tabulat. Sayyiatun. Itu buruk tapi tak sampai dosa. Maksiat itu buruk tapi dosa, lah haram, jamaah. Nah, pelanggaran atas aturan Allah itu. Maka kalau Allah tak atur, tak apa. Lantas jangan kita bilang, cobalah Allah tak larang kita minum khamar. Kan halal. Kita berkeyakinan bahwa setiap aturan Allah mesti ada hikmah. Kita berkeyakinan begitu. Ya kalau kita mengatakan Allah kan maha tahu terhadap kita itu, tak usah lagi dibuat sebagai alasan lah, memang sudah tentu. Tetapi untuk menyadarkan kita, untuk merasakan bagi kita hukum Allah, kita meyakini setiap aturan Allah ada hikmah.
Makanya dulu Allah buat aturan begini, sekarang Allah buat aturan begini. Kita tak salah kalau mengatakan ini kan kuasa Allah, suka-suka Allah, tak salah. Tetapi untuk memuaskan rangsangan fikiran kita, di dalam setiap aturan pasti ada hikmah. Bahwa terkadang kita belum merasakan ada hikmah, ya, itu tak ditolak. Bahkan kadang-kadang sampai mati pun kita tak tahu apa hikmah. Dan setelah mati baru dibukakan Allah hikmah sebagai ujian bagi iman kita atas aturan Allah Ta'ala. Jadi dosa adalah penyakit, obatnya adalah memohon ampun. Hadis riwayat Imam Dailami. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, bersabda Rasulullah Muhammad SAW, "Man lazima al-istighfara ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasibu." Siapa yang membiasakan tetap mohon ampun kepada Allah, maka Allah akan jadikan untuknya setiap kesulitan ada jalan keluar. Perhatikan kalimat, setiap kesulitan ada jalan keluar. Jadi jangan difahamkan kalau rajin istighfar tidak menghadapi kesulitan, itu salah. Hadis Rasulullah jelas, setiap kesulitan ada jalan keluar. Jadi bukan berarti kalau rajin istighfar tidak menghadapi kesulitan. Cuma kesulitan yang kita alami itu ada jalan keluar. Dan dari setiap duka ada kelapangan. Gitu. Dan memberinya rezeki tanpa dapat diduganya. Yang ujung memberi rezeki tanpa dapat diduga, itu ada dua hal. Satu, kita membatasi rezeki pada uang. Ini salah total. Rezeki itu apa saja yang Allah berikan kepada kita, halalkah atau haram? Itu rezeki menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Menurut Mu'tazilah, yang disebut rezeki itu kalau yang halal, yang haram bukan. Ini persoalan cara pandang jamaah. Jadi nomor satu, kekeliruan kita, rezeki kita batasi hanya pada uang. Padahal ada cukup banyak rezeki yang tidak mampu kita menghitungnya, jamaah. Yang kedua, yang dipahamkan dari ujung, tanpa dapat diduganya. Ini sesungguhnya penegasan tauhid. Karena kita sejatinya tidak pernah tahu dari mana rezeki itu datang. Cuma biasanya kalau saya pegawai negerikah atau swasta, awal bulan dapat gaji. Itu biasanya. Bukan kepastian. Jadi sesungguhnya ujung hadis Rasulullah itu penegasan. Kita tak pernah tahu dari mana rezeki itu datang. Hanya biasanya awal bulan dapat gaji. Ternyata terjadi peristiwa luar biasa. Tanpa kita ketahui, awal bulan kita bukan hanya dapat gaji, dapat bonus lagi. Baru dia bilang, memang betullah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dia tak salah. Tetapi dia lemah. Di mana letak lemahnya? Karena dia baru sadar ayat itu setelah dapat bonus. Padahal sesungguhnya gaji yang kita dapat awal bulan itu pun min haitsu la yahtasibu. Kenapa? Ada 4 yang kata orang tua-tua kita dulu, ini dari agama, gaib, langkah rezeki, pertemuan maut. Ini gaib. Gaib artinya sesuatu yang tidak kita ketahui. Jamaah. Langkah, kita gaib. Kita kata kita mau ke sana, padahal belum tentu sampai. Kita kata kita tidak mau ke sana, padahal sampai. Rezeki pun begitu. Pertemuan, kita tak tahu siapa calon istri, calon suami kita. Maut pun begitu. Sampai orang tua-tua kita mengatakan, ini daripada agama juga. Sebelum ajal, berpantang mati. Jamaah, ini gaib. Nah, rezeki gaib. Tahu-tahu kita bilang, enggak gaib. Aku dah tahu rezeki aku dari kerja aku. Ini keliru. Jamaah. Karena kita nggak tahu dari mana sesungguhnya. Maka urusan kita adalah bekerja saja. Nah, jadi jamaah yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, rajin istighfar, ada jalan keluar. Rajin istighfar, ada lapang dari setiap sulit. Kita bingung juga, rajin istighfar kok hidup sulit-sulit aja, nggak ada lapang-lapangnya, jamaah.
Hidup kok sulit. Nah, jadi ini tetap dari agama, tetapi perkataan di masyarakat. Hidup ini sulit kalau kita buat sulit. Hidup ini mudah kalau kita buat mudah. Iya pula saya pikir, jamaah. Balik kita ke surah Alam Nashrah. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Ya pula saya pikir betul juga. Ya, saya ketahui begitu. Yang sebahagian masyarakat, ini sulit kalau kita buat sulit, kalau kita buat mudah-mudah. Ya juga saya pikir. Tapi faktanya ada orang yang mengalami kesulitan. Nah, kesulitan itu dua, ada dari kita sendiri, ada dari luar diri kita sendiri, jamaah. Bila kail panjang sejengkal, janganlah laut nak diduga. Artinya, secara uang dulu, uang kita 1.000 perak, masa mau makan di restoran bintang 5? Itu kan nggak cocok. Maka kita kata sulit. Nah, jadi ada kesulitan hidup ini asalnya dari kita, jamaah. Kita yang buat diri sendiri sulit. Nah, ada yang memang bukan dari kita. Kita bagus-bagus saja, tapi talang air rumah orang selalu kena ke kamar kita. Bukan dari kita. Maka, apa yang dimaksud lapang di sini? Kan suntuk juga pikiran kita. Air dari talang rumah dia, cara dulu, sekarang orang sudah hampir tak pakai talang lagi. Cara dulu jamaah, kena ke kamar kita. Ini kan kesulitan juga. Kita selesaikan masalah itu tanpa ada kesempitan dalam hati. Kena dia ke hadis Rasulullah. Mudahnya, kita selesaikan masalah itu tanpa ada suntuk dalam fikiran. Itulah bahagian kedua hadis tadi. Wa min kulli hammin farajan. Dari setiap sulit ada jalan keluar. Bukan. Dari setiap duka ada kelapangan. Jamaah. Dari setiap duka ada kelapangan. Artinya kita enggak jadikan suntuk, tapi selesaikan. Ayat itu jamaah. Kadang-kadang orang jadi fikir, ini kok gini kayaknya, cuman aja jamaah. Itu efek daripada istighfar yang benar, bukan sekedar istighfar kebiasaan. Ya, dalam wirid-wirid kita istighfar sebelum wirid. Pertanyaan, adakah istighfar kita itu memang dari dalam hati atau sekedar seremonial? Seremonial itu kebiasaan. Kalau seremonial, maka dia tidak berkesan ke dalam hati. Tetapi kalau istighfar itu ritual, memang kita dari dalam hati kita, insya Allah dia berkesan, jamaah. Begitu ibadah-ibadah yang lain. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud dan Ibnu Majah. Kemudian dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW, bersabda Rasul, "Alaikum bila ilaha illallah wal istighfar, fa aksiru minhuma, fa inna iblisa qala ahlaktun nasa bizunubi wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfari. Falamma ra'aitu dzalika ahlaktuhum bil ahwa'i wa hum sabuna annahum muhtaduna." Tetaplah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan memohon ampun, kata Rasulullah. Perbanyaklah keduanya. Ucap banyak-banyak, ucap jamaah. Terserah mau berapa pun jadi, ucap banyak-banyak. Tapi dengan syarat ada isi. Karena kalau tak ada isi, dia akan menjadi kulit tanpa isi, kosong saja, jamaah. Ya, ucapkan dia sekaligus minta ampun. Sesungguhnya iblis mengatakan, kuhancurkan manusia dengan dosa, dan mereka menghancurkanku dengan la ilaha illallah dan memohon ampun. Itu salah satu jemaah. Jadi ucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, istighfar, minta ampun sama Allah, minta ampun sama Allah. Lah lantas iblis berhenti? Tidak. Ketika ku tahu itu la ilaha illallah dan memohon ampun menghancurkan aku, maka ku hancurkan mereka dengan senjata yang bernama kemauan. Kalau kita lebih akrab dengan hawa nafsu, kemauan. Jadi kemauan itulah cara setan menghancurkan kita. Dan kemauan itu sifatnya mula-mula terhadap yang halal, ya halal jamaah. Tapi nanti bisa beranjak ke makruh. Lama-lama dia maklum kepada yang makruh.
maka nanti dia akan beranjak kepada yang haram, masih berat lakukan yang haram, tapi lama-lama dia maklumi yang haram. Dan dikhawatirkan, kata para ulama, nanti dia murtad karena menghalalkan yang haram. Macam orang sekarang, mau kayak mana lagi? Kan itu sekarang. Orang sekarang mau kayak mana lagi? Padahal itu perbuatan haram. Mau kayak mana lagi? Katanya jemaah. Jadi dia mulanya ikut kemauan terhadap yang halal. Lama-lama enak yang halal itu, lantas ada yang makruh, dia lakukan juga. Akan makruh aja. Lama-lama ternyata enak kali yang makruh ini dia lakukan terus-menerus, ingin coba yang haram. Lah yang haram itu lama-lama mau kayak mana lagi? Lah macam cara orang sekarang, kalau nggak nyogok katanya nggak bisa kerja. Sekarang ini yang rajin-rajin ngaji, yang rajin-rajin ibadah pun sudah berpaham begitu. Bahkan mau tunaikan ibadah haji untuk dapat kursi yang dia inginkan pun dia nyogok. Jadi sekarang ya udah itu jamaah. Kita jangan tengok orang, tengok diri sendiri. Yang macam mana lagi? Anaknya mau dapat kursi di kelas paling depan, nyogok sama gurunya. Mau dapat sekolah ini nggak bisa, supaya bisa nyogok. Mau masuk perguruan tinggi nggak bisa, supaya bisa nyogok. Lantas mau masuk kerja pun supaya cepat nyogok. Kata kita mau kayak mana lagi? Saya sudah sampaikan pelajaran agama, ya aku nggak mau ditanya Tuhan di akhirat, jamaah. Ya, lain kalau pihak itu mengatakan siapa yang lebih dulu daftar pekerjaan di perusahaan kami lebih dulu diterima, itu lain hal. Itu memang perusahaannya begitu. Ini tidak, jemaah. Dia sogok. Ini bukan sogok, tapi ya mau kayak mana lagi? Ini kan ikhtiar. Haram tak akan bisa berubah menjadi halal, jemaah. Kan? Maka kata syaitan, ku hancurkan mereka dengan kemauan. Tengok ujung kata syaitan. Dan mereka menyangka dapat petunjuk. Itulah tadi. Disangka mereka dapat petunjuk, padahal mereka dalam cengkeraman setan. Ya mau kayak mana lagi? Dah kayak gini, dah zamannya kayak gini, katanya. Nanti kalau kita pakai bahasa yang tegas, kalau gitu tak usah pakai Islam, karena berarti Islam nggak bisa diterapkan. Karena Islam bilang begini, kau bilang begitu. Ya udah nggak usah pakai Islam, tinggalkan saja Islam itu. Karena ternyata ajaran Islam menurut kita menyusahkan hidup. Yang ini haram, ini haram, ini. Sedangkan sekarang haram-haram semua, udah nggak usah pakai Islam. Jemaah. Tahu tak begitu? Macam sekarang, susah orang tuanya, anaknya nggak ada ceweknya, kan lucu. Lucu kali jemaah. Susah kali orang tuanya, anakku kok nggak ada ceweknya, katanya. Yang jantan tuh macam nggak laku anakku, katanya. Enaklah anak kau banyak ceweknya, banyak cowoknya. Rusak dah, jemaah. Ya, bunting dari zina dinikahkan. Lah, sebelum bunting nggak mau menerima jantan itu. Karena belum kerja. Setelah bunting dari zina, diterimanya juga jantan tadi. Dibuat pesta, tinggal di rumah dia juga. Kan rusak cara berpikir. Mau awak jadi suami anak awak, menantu yang kerjalah. Ternyata bunting duluan. Bunting duluan. Oleh si jantan yang nggak kerja, yang ditolaknya itu. Belakangan dinikahkan sama si jantan itu juga. Dipestakan. Biayanya dari si perempuan, pihak perempuan, tinggal di rumah si perempuan. Lah kan bodoh cara berpikir kita. Kenapa tak dinikahkan saja dari awal sebelum bunting? Baru kita bela diri, karena awak nggak tahu. Siapa yang tahu akan datang? Rusak cara kita ini jamaah. Sangat rusak cara berpikir kita. Agama datang, agama nggak mau dipakai. Kenapa? Menyulitkan. Sebab apa? Tadi kemauan. Awalnya adalah kemauan. Maka kata syaitan, aku rusakkan mereka, hancurkan mereka dengan kemauan. Mereka menyangka dapat petunjuk, padahal tidak. Hadis Rasulullah jelas dan saya sudah sampaikan, aku tak mau ditanya Tuhan di akhirat. Jamaah. Ini selesai dia, urusan selesai, jamaah ya. Nanti kita suka pakai darurat. Sudah saya bilang, jadi macam zaman Belanda SOB dulu. Itu zaman darurat, ya. Sampai disebut zaman bersiap. Sebab takut-takut Belanda nyerang. Bersiap. Jadi disebut zaman bersiap. Zaman darurat. Kesudahan zaman kita ini darurat sajalah.
Baru dia bilang, ya tak bisa gitu kali. Nanti payah kita hidup. Artinya agama enggak cocok untuk kita. Selesai. Jemaah. Gitu saja. Makanya aci-acinya kalau kita yang berbuat maksiat, jangan bilang darurat. Jangan bilang berlindung dari agama. Bilang, aku yang belum sanggup mengamalkan ajaran agama. Setidak-tidaknya, kalaupun kita kalah, skornya 1-0. Tapi kalau kita bilang darurat berlindung di balik agama, skor kita 2-0. Satu, sudah kita salah. Kedua, kita mengolah agama. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Ya'la. Berkata Abu Lis rahimahullah, siapa saja yang memelihara 7 kalimat, maka mulialah dia di sisi Allah Ta'ala dan malaikat, dan mengampuni dosanya sekalipun seperti buih di lautan, dan dia akan merasakan kemanisan taat dan hidup. Dia rasakan kemanisan hidup dan matinya dalam keadaan baik, husnul khatimah. Buih dosanya diampunkan walau seperti buih di lautan. Maksudnya ini dosa kecil. Dosa besar tidak bisa. Itu sudah ijma' para ulama. Dosa besar itu dihapus dengan taubat. Dosa yang terkait dengan hak-hak orang lain, Allah akan ampunkan. Masih tergantung orang lain itu terhadap hak dia yang dirugikan oleh orang lain yang melakukan dosa itu. Jadi kalau ada kaji-kaji seperti ini, amalkan ini, dosa setahun dihapuskan yang telah lalu, dosa setahun akan datang dihapuskan, itu semua dosa kecil. Jamaah, kalau kita berwudu, dosa-dosa berguguran, itu dosa kecil. Dosa besar menghajatkan taubat. Dosa yang terkait dengan hak orang lain menghajatkan istihlal, minta halal dari orang itu. Mana dia? Pertama, hendaklah dia mengucapkan pada permulaan sesuatu bismillah. Ini sudah kita terangkan tadi, jamaah. Maksudnya adalah bismillahirrahmanirrahim. Cuma kalau ucap bismillah saja pun sudah terpenuhi, tapi tak terlarang mengucap bismillahirrahmanirrahim. Kedua, hendaklah dia mengucapkan ketika selesai alhamdulillah. Sebagusnya alhamdulillahirabbil alamin. Ketiga, hendaklah dia mengucapkan apabila mengalir dari lidahnya perkataan yang tidak menghasilkan pahala, astaghfirullah, padahal bukan dosa. Jadi kata Syekh Abu Lis As-Samarqandi, beliau katakan ucapkan itu walau bukan dosa, macam astaghfirullah, karena sia-sia. Jamaah, hidup kita ni sayang kalau pulang nanti banyak yang kosong, gopong-gopong dia, jamaah ya. Keempat, hendaklah dia mengucapkan apabila ingin melakukan sesuatu, insya-Allah. Ya, karena tak ada yang pasti, ya. Dan ini sudah pernah juga saya terangkan di pengajian ini, kalau ucapkan insya-Allah dengan niat tidak mau memenuhi, maka menurut fatwa Imam Ahmad, orang ini berkhianat. Jadi insya-Allah itu untuk iya, bukan untuk tidak. Ladi kita untuk menipu. Pakailah insya-Allah. Jadi kau jadi, padahal tidak. Jadi sekarang orang sudah tidak malu menipu. Dan dia sudah macam biasa menipu. Kau di mana sekarang? Di jalan, kata dia. Padahal dia tidak sedang di jalan, entah di mana-mana, jemaah. Menipu. Makanya ibadah kita tidak terasa lazat. Karena kita menipu. Jamaah, ini harap difahamkan. Keempat, tadi sudah. Kelima, hendaklah dia mengucapkan apabila datang sesuatu yang tidak disukainya, la haula wala quwata illa billahil alil azim. Tak ada daya, tak ada upaya. Saya sampaikan jamaah arti sebenar atau maksud sebenar dari la haula. La haula anil maksiati wala quwata ila ta'ati. Itulah tafsirannya. Tiada daya kita menjauhkan diri dari perbuatan maksiat, durhaka, hasilkan dosa. Tiada upaya kita berbuat taat, sunat adakah wajib? Adakah sunat, adakah wajib? Tak ada daya kita untuk melakukan itu illa billahil alil azim, kecuali dengan Allah yang maha ali, maha tinggi, luhur, azim, agung.
Jadi la haula anil ma'siyati wala quwata ila ta'ati. Kita tak bisa hindar dari maksiat. Kita tak bisa laksanakan taat kecuali semua dengan Allah yang maha tinggi, maha luhur, azim, yang maha agung. Nah, kalau datang sesuatu yang kita secara umum kita tak suka, bukan datang sesuatu yang orang ngajak kita ngaji ke masjid. Bang, Kak, jangan lupa besok kita ngaji masjid musalla. Ini aku enggak suka. La haula wala quwwata. Oh, bukan. Bukan itu maksudnya. Maksudnya yang secara umum ini enggak disukai manusia. Artinya sesuatu yang menyakitkan kita, jamaah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Oh, bagaimana lagi? Jamaah. Tiba-tiba mau pergi hujan. La haula wala quwwata. Tidak, kerana hujan rahmat. Sebab yang mengawal hujan adalah malaikat Mikail. Jamaah, bagaimana sesuatu yang dikawal malaikat menjadi musibah? Gara-gara hujan banjir, kata kita. Nah, perhatikan, hujan yang membuat banjir atau kita gunduli hutan, atau parit kita yang macet, tak kita buang sampahnya. Kalau ternyata semua beres, hutan tidak digunduli, saluran air, parit bagus, semua bagus, banjir juga, barulah dapat kita sebut la haula wala quwwata. Meskipun ingat, di sebalik semua itu ada hikmah. Jamaah, ini harap hati-hati, jangan nanti mudah-mudah kita membaca la haula. Keenam, hendaklah dia mengucapkan apabila datang musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketujuh, hendaklah senantiasa mengalir dari lidahnya siang malam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah saja pun bagus, tak ada masalah. Oleh kerana itu membiasakan supaya nanti ketika sakaratul maut kita keluar ucapan la ilaha illallah. Inilah dulu pagi ini jamaah, kita akan sambung dalam masa yang akan datang. InsyaAllah bila Allah mudahkan hari Ahad yang akan datang, makalah yang ke-10 ya. Pagi ini sampai sini dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.